Halo semuanya, selamat datang di BTK Review. Bagaimana kabarnya? Aku harap kalian semua baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan film Duty After School. Nah, di film ini akan menceritakan kehidupan anak SMA yang biasa-biasa aja. Namun tiba-tiba, di kehidupan yang biasa itu, ada alien yang menyerang. Dan terpaksa mereka harus berlatih menjadi tentara untuk bisa bertahan hidup dari kerasnya dunia. Baiklah, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Film diawali ketika di kelas 3 SMA Sungjin sedang melakukan ujian CSAT. Ada juga beberapa murid yang tengah olahraga di lapangan sekolah. Sekilas tak ada yang aneh dengan situasi di SMA ini. Namun saat menoleh ke arah langit, terlihat ada begitu banyak bola-bola raksasa yang melayang di atas mereka. 저거 언제 얼마나 됐지? 한 1년 됐나? Munculnya bola-bola misterius itu terjadi 1 tahun lalu. Tak ada yang tahu pasti dari mana asalnya dan apa sebenarnya isi bola tersebut. Saat itu salah seorang siswa bernama Yonghun terlihat tengah menonton siaran mengenai bola-bola yang ada di langit. Dalam video itu dijelaskan bahwa awal kemunculan bola-bola itu membuat umat manusia mengira waktu kiamat telah tiba. Pihak militer kemudian mulai menyerang dengan pesawat tempur. Namun ketika ditembak, bola itu malah makin banyak. Hingga sekarang, terdapat ratusan ribu bola raksasa yang melayang di seluruh dunia. Dan paling banyak berada di benua Asia, sekitar 420 ribu. Pihak NASA menyimpulkan jika bola itu tak berbahaya. Namun sebagian orang menganggap bola itu bisa menyerang manusia. Setelah menonton video itu, Yonghun lalu datang ke warnet untuk bermain game. Namun tak lama kemudian, muncul 2 orang siswa yang langsung mengganggunya. Mereka adalah Kimchi dan Dokjung. Yonghun yang memiliki sifat sombong dan tidak suka bergaul, ia pun pergi meninggalkan mereka. Keesokan harinya, para tentara militer berkumpul karena untuk pertama kalinya, bola raksasa yang ada di langit jatuh ke tanah. Kemudian datang seorang komandan yang langsung menyuruh bawahannya untuk menyingkir. Setelah itu ia pun langsung menembak bola tersebut. Namun karena bola itu tak bereaksi apapun, si komandan lalu menyuruh bawahannya untuk membasokah bola itu. Akibat perintah dari si komandan, bola itu berubah menjadi monster mengerikan dan menyerang para tentara. Singkat cerita, 1 bulan kemudian, terlihat para murid yang sedang melakukan aktivitas mereka. Tak lama datanglah wali kelas bernama Ibu Pak yang membagikan hasil ujian mereka. Namun tiba-tiba terdengar pengumuman yang memerintahkan semua guru untuk berkumpul. Salah satu pembuli yang bernama Ilha kemudian menyuruh Kimchi untuk menguping pembicaraan para guru. Namun saat sedang menguping, Ibu Pak tiba-tiba keluar dan kembali ke kelas. Ia lalu mengumumkan jika tahun ini penerimaan siswa baru di universitas akan dibatalkan. Kemudian ia pun menyalakan TV dan melihat Menteri Pertahanan yang tengah melakukan konferensi pers darurat. Dalam pidatonya, Menteri itu mengatakan jika keberadaan bola raksasa di langit dapat membahayakan umat manusia. Dan mulai hari ini, seluruh siswa kelas 3 dituntut untuk melakukan wajib militer. Bagi yang bersedia melakukannya, maka akan diberi poin tambahan CSAT. CSAT sendiri adalah poin yang para siswa kumpulkan untuk bisa masuk universitas yang diinginkan. Semakin banyak poin itu, maka akan semakin mudah untuk masuk ke universitas terbaik. Kemudian Ibu Pak memberikan mereka selembaran kertas untuk ditandatangani oleh orang tua mereka. Kertas itu berisi surat persetujuan untuk para murid mengikuti wajib militer. Saat jam istirahat, Ilha kemudian mencari masalah pada Yonghun dengan menduduki mejanya. Meskipun sudah diminta pindah secara baik-baik, namun si pembuli ini tetap menolak, sehingga terjadilah perkelahian di antara mereka. Di tengah perkelahian itu, Dokjung melihat mobil militer yang datang ke sekolah mereka, yang ternyata latihan militer akan segera dilaksanakan. Para siswa akhirnya pulang ke rumah dan meminta orang tua mereka untuk menandatangani surat persetujuan tersebut. Di sini Borak
salah satu siswa pembuli, ia pun diizinkan oleh orang tuanya. Begitu juga dengan murid yang lain yang diizinkan oleh orang tua mereka. Dari semua murid yang berantusias mengikuti wajib militer, rupanya ada satu murid, yaitu si pembuli Ilha, yang tidak mau ikut. Namun ibunya memaksa, hingga akhirnya ia pun terpaksa ikut. Keesokan harinya, semua murid datang ke sekolah dengan membawa perlengkapan mereka masing-masing. Tak lama kemudian Ibu Pak datang bersama salah satu tentara bernama Letnan Lee. Di sini Letnan Lee memberitahu jika ia adalah komandan peleton mereka. Ia juga mengatakan bahwa pelatihan akan dilakukan sore ini seusai belajar. Letnan Lee kemudian menunjuk ketua kelas di sana yaitu Yojung sebagai tantama senior dan Kim Ji sebagai anggota dokumentasi untuk memberitahu orang tua mereka di rumah. Dan Yojung dan Kim Ji mereka langsung diberikan masing-masing 3 poin tambahan. Mengetahui itu semua murid merasa iri. Terlebih lagi Yonghun yang gila akan poin. Setelah penjelasan itu, mereka kemudian disuruh pergi ke barak yang nantinya akan menjadi tempat tinggal mereka. Di barak tersebut, para siswa semuanya terlihat bermalas-malasan dan bahkan ada yang membawa make up sehingga mereka dimarahi oleh pelatih mereka. Setelah itu semua murid disuruh berbaris di lapangan. Kemudian Letnan Lee dan tentara lain memberikan senjata kepada mereka. Namun karena sikap mereka ini masih kekanak-kanakan, mereka malah bermain-main dengan senjata tersebut. 누가 지금 총기로 장난치나? Kemudian dia berkata, jika nanti benar terjadi perang, maka satu-satunya yang bisa menyelamatkan hidup mereka, yaitu senjata yang kini mereka pegang. Sebagai hukuman, mereka pun disuruh berlari di lapangan. Singkatnya, hari pertama latihan militer pun selesai. Terlihat di sini para siswa sangat kelelahan dan bahkan ada yang ingin pulang akibat latihan yang sangat berat. Kemudian mereka membuat video dokumentasi dan menceritakan kesan-kesan latihan militer yang mereka alami. Malam harinya, terlihat para siswa laki-laki yang tengah menonton video di ponsel milik Ilha. Yonghun yang tidak fokus belajar, ia pun berniat untuk keluar. Akan tetapi hal itu dicegah oleh Letnan Lee karena tidak boleh ada siswa yang berkeliaran. Di sini ia melaporkan bahwa Ilha membawa ponsel ke sekolah. Alhasil ponsel itu pun dirampas, yang membuat Ilha sangat marah pada Yonghun. Setelah menghentikan mereka, Letnan Lee memberi hukuman dengan cara menyuruh mereka membawa panci berisi makanan. Namun bukannya sadar, mereka malah kembali ribut dan mulai berkelahi. Beruntung Kim Ji yang ada di sana segera menghentikan mereka. Tepat saat itu juga, tiba-tiba saja bola raksasa terjatuh. Bukannya menjauh dari sana, kedua bocah ini malah kembali berdebat, sehingga si Ilha langsung mendorong Yonghun dan membentur bola tersebut. Tanpa diduga, bola itu ternyata memunculkan sosok makhluk mengerikan yang langsung melilit Yonghun hingga tewas. Melihat kejadian itu, Kim Ji berusaha menolongnya. Namun beruntung Letnan Lee segera datang. Setelah melahapnya, makhluk itu kembali menjadi bola raksasa. Setelah kejadian itu, Letnan Lee memberitahu Ibu Pak bahwa Yonghun telah meninggal. Dan ia pun memintanya agar berita ini tak tersebar. Mendengar hal itu, Ibu Pak sangat sedih karena muridnya meninggal. Kemudian Ibu Pak menemui Ilha dan Kim Ji yang saat itu sangat terguncang. Di sini ia pun menenangkan mereka dan meminta agar merahasiakan kematian Yonghun. Jika ada yang bertanya maka bilang saja dia sedang sakit dan harus dipulangkan ke rumah. Saat akan kembali ke barak, Ilha mengancam Kim Ji untuk jangan membocorkan masalah ini. Karena jika itu sampai terjadi, maka ia tak akan segan untuk membunuhnya. Sekembalinya ke barak, teman-temannya bertanya kemana perginya Yonghun. Di sini Kim Ji berkata bahwa Yonghun tiba-tiba jatuh sakit dan harus dipulangkan ke rumah. Keesokan harinya, Ibu Pak mendengar kabar jika bola raksasa sudah mulai berjatuhan di berbagai negara. Hal itu membuatnya ketakutan karena bisa saja umat manusia benar-benar akan punah. Sementara itu para siswa mengetahui jika suara keras semalam berasal dari bola raksasa yang terjatuh. Namun mereka belum tahu jika Yonghun dimakan oleh makhluk tersebut.
Singkatnya, selesai belajar, mereka pun kembali berlatih di lapangan, dimulai dari merangkak hingga cara memegang senjata. Kemudian mereka berlatih membidik sasaran dengan cara meletakkan batu kecil di atas senapan. Jika batu itu tidak jatuh, maka bidikan mereka dianggap berhasil. Awalnya para murid sangat kesulitan, namun ketika sudah terbiasa, mereka akhirnya berhasil membidik sasaran. Keesokan harinya, mereka diharuskan berlatih membongkar pasang senjata. Singkatnya, setelah berlatih, para siswa maupun siswi banyak yang mengeluh akibat latihan yang terlalu berat. Bahkan saat akan makan, mereka malah merengek seperti bayi karena tidak suka makanan yang sama dengan para tentara. Namun seiring berjalannya waktu, kini para siswa mulai terbiasa dengan latihan yang berat dan juga makanan tentara. Malam harinya, Kimchi terbangun dari tidurnya dan ia pun menangis mengingat kematian Yonghun. Keesokan harinya, Letnan Lee mengadakan tes kemampuan bongkar pasang senjata dan semua siswa-siswi harus melakukannya dalam waktu 1 menit. Dalam tes tersebut, semua murid berhasil lulus. Namun ternyata ada satu murid yang bernama Esol yang tidak bisa menyelesaikan tes itu dalam waktu 1 menit. Alhasil Letnan Lee menyuruhnya untuk melakukannya lagi dan lagi. 다시. Esol yang gugup parah, ia pun sama sekali tak bisa melakukannya. Para murid yang merasa kesal kemudian menyalahkan Esol karena jika dia belum selesai, maka mereka tidak akan diberi makan. Letnan Lee kemudian berkata, jika ini perang sungguhan dan saling menyalahkan satu sama lain, maka mereka akan mati. Mendengar itu, mereka pun terpaksa menunggu Esol hingga berhasil menyelesaikan tes tersebut. Pada akhirnya Esol berhasil lulus sehingga mereka pun bisa makan. Di sini Boram menyalahkan Esol dan menganggapnya sebagai beban. Namun salah satu siswa melerai sehingga Boram pergi dari tempatnya. Keesokan harinya, para siswa bersiap akan latihan menembak dengan peluru sungguhan yang berlokasi di pusat kota. Mereka kemudian berjalan berbaris dengan dipimpin oleh Letnan Lee. Di tengah perjalanan, mereka dibuat heran karena tak ada orang sama sekali. Bahkan semua toko terbuka, dibiarkan begitu saja. Saat itu terlihat lubang besar yang di dalamnya terdapat satu bola raksasa. Namun keberadaan bola itu masih belum disadari oleh mereka. Singkat cerita, mereka akhirnya tiba di pusat kota. Di sana murid dari sekolah lain terlihat sudah berkumpul untuk latihan menembak. Saat giliran mereka, satu persatu siswa mulai berlatih menembak. Dalam latihan itu banyak dari mereka yang tidak bisa menembak, mengingat kegiatan itu adalah hal yang baru bagi mereka. Selesai latihan, Letnan Lee memberitahu bahwa yang terbaik di antara mereka adalah Yujung dan Nara. 15분 훈련병 이나라. 세발 모두 정중앙. Nara menjadi penembak terbaik karena setiap bidikannya selalu tepat sasaran. Sore harinya selesai latihan, mereka pun kembali pulang menuju ke sekolah. Di tengah perjalanan, Letnan Lee menyadari ada yang tak beres. Kemudian ia pun akan segera pergi mengecek bersama Sersan Kim. Sementara tentara lain akan berjaga di sana. Saat itu mereka terkejut setelah menemukan lubang besar bekas jatuhnya bola raksasa yang kini bola itu sudah tak ada. Di waktu yang sama, dua orang siswa yang bernama Hirak dan Taiman diam-diam pergi ke minimarket untuk mencari makanan. Di sana mereka pun asik mengambil makanan tanpa curiga dengan situasi yang terjadi. Ibu Pak yang menyadari kalau dua muridnya tak ada, kemudian segera melapor sehingga para tentara segera mencarinya. Ibu Pak lalu diberitahu bahwa Hirak dan Taiman pergi ke minimarket. Alhasil ia pun pergi mencari dengan ditemani oleh Yujung. Saat itu Yujung menemukan sebuah senjata yang dikira milik temannya. Namun saat senjata itu diambil, ia pun berteriak histeris karena senjata itu terdapat tangan buntung. Semua siswa yang mendengar itu bergegas pergi menuju ke sana, dan di sini mereka pun kompak berteriak. Kemudian Ibu Pak berjalan sendiri mencari kedua muridnya. Namun hal itu segera dicegah oleh Kimchi karena ia tak ingin jika Ibu Pak meninggal sama seperti Yonghun. Semua murid yang mendengar itu jelas kaget karena yang mereka tahu Yonghun berada di rumah. Saat itu Ibu Pak melihat mayat orang-orang yang telah dibantai oleh makhluk tersebut. Kemudian muncul makhluk kecil yang kita sebut saja gurita. Dengan panik Ibu Pak segera mengambil senjata dan menembak makhluk tersebut. Namun sayang Ibu Pak harus mati di depan mereka.
Letnan Lee dan tentara lain akhirnya datang dan langsung menghabisi makhluk tersebut. Para murid yang ketakutan memilih untuk kabur dan masuk ke dalam gedung. Di gedung itu, mereka kembali melihat pemandangan mengerikan, yang mana banyak sekali potongan tubuh manusia akibat dihabisi oleh makhluk tersebut. Dalam situasi yang mengerikan itu, para murid harus terpisah satu sama lain. Esol yang saat itu sendirian, ia pun dengan cepat menutup pintu gedung agar makhluk itu tak bisa masuk. Di sisi lain, terlihat Borak, Sonyi, dan Hana yang terus dikejar oleh makhluk itu. Beruntung saat Hana tertangkap, salah seorang tentara berhasil menghabisi makhluk tersebut. Namun tiba-tiba tentara itu seketika tewas setelah gurita lain datang menyerang. Melihat hal itu, Hana dengan cepat masuk ke dalam mobil, meninggalkan kedua temannya di luar. Pada akhirnya, Borak dan Sonyi lari ke tempat yang lebih aman. Namun saat itu mereka tak sengaja menekan tombol alarm yang memancing kedatangan para gurita. Beruntung saat para gurita akan menghancurkan tempat itu, Letnan Lee segera menyelamatkan mereka. Ketika Letnan Lee akan diserang, Nara yang merupakan penembak jitu berhasil menghabisi makhluk tersebut. Sementara itu Sersan Kim berhasil menolong para siswa yang tertangkap oleh makhluk itu. Di sisi lain, Taiman dan Hirak belum menyadari kekacauan yang terjadi. Saat ini mereka masih asik makan. Mereka menemukan satu gurita, dan mereka yang tak tahu jika makhluk itu berbahaya malah bermain-main dengan gurita. Tapi tiba-tiba makhluk itu melompat dan menyerang mereka. Sebisa mungkin mereka pun berusaha menghindar dari serangan makhluk tersebut. Beruntungnya Hirak berhasil menjebak makhluk itu dengan memasukkannya ke dalam lemari es. Di waktu yang sama, terlihat salah seorang siswa yang dicekik oleh makhluk itu. Untungnya, ia berhasil diselamatkan setelah Soyun menutup pintu mobil. Di waktu yang sama, Jangsu dan Kimchi berhasil mengurung makhluk itu ke dalam ember besar. Namun monster itu berhasil kabur dan langsung menangkap Jungsu. Untungnya Soyun dengan cepat mengambil senjata dan langsung menembak makhluk itu. Singkatnya, setelah mereka berhasil keluar dari dalam gedung, para murid seketika menangis melihat guru mereka telah tiada. Kemudian mereka pun kembali berjalan menuju sekolah. Di tengah perjalanan, Letnan Lee menyuruh berhenti setelah mendengar suara mencurigakan. Di sini akan mengecek dengan melemparkan helmnya. Para murid kemudian bersiap menembak jika monster itu kembali muncul. Setelah helm itu dilempar, ternyata yang keluar adalah Taiman dan Hirak. Letnan Lee berteriak untuk membatalkan tembakan. Namun si Esol malah menembak yang hampir mengenai temannya. Singkat cerita, mereka akhirnya sampai di sekolah. Para siswa lain yang sedang berlatih dibuat sangat heran melihat Letnan Lee dan para murid yang berjalan dengan lemas. Seketika itu juga, Letnan Lee teringat setelah kejadian bola besar yang menewaskan rekan-rekannya. Kemudian ia pun dipindah tugaskan oleh komandannya untuk melatih murid SMA, mengingat saat ini para tentara kekurangan pasukan. 구체 하나의 사단 병력이 날아갔어. 고3까지 소집 병력 떨어질 수도 있어. 지금 소집 인원으로도 터무니없이 모자라. 그래도 아직 학생들인데.